Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembelajaran eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Metode eksperimen merupakan suatu cara penyajian pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung untuk membuktikan sebuah teori dari materi dari pembelajaran yang didapatkannya. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati dan mengalami prosesnya, membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Kemudian hasil pengamatan dan percobaan tersebut disampaikan ke kelas untuk dievaluasi bersama. Melalui metode eksperimen, siswa diberikan kesempatan untuk belajar sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, menarik pembuktian, dan mengambil kesimpulan sendiri dari proses yang dilakukan. Tujuan metode eksperimen yaitu untuk melatih siswa agar mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Melalui pembelajaran eksperimen, siswa dapat terlatih dengan cara berpikir ilmiah atau scientific thinking. Metode eksperimen memberikan pengalaman kepada siswa untuk menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. Beberapa prosedur yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan eksperimen yaitu perlu dijelaskan kepada peserta didik tentang tujuan eksperimen. Mereka harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. Memberi penjelasan kepada peserta didik tentang alat-alat serta bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam eksperimen. Hal-hal yang harus dikontrol dengan ketat, urutan eksperimen, serta hal-hal yang perlu dicatat. Selama eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan peserta didik. Bila perlu, dengan memberi saran atau pertanyaan yang menunjang kesempurnaan jalannya eksperimen. Setelah eksperimen selesai, guru harus mengumpulkan hasil penelitian peserta didik, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi tes atau tanya jawab. Langkah-langkah metode eksperimen. Yang pertama yaitu percobaan awal. Pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, hipotesis awal. Siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya. Kemudian, verifikasi. Kegiatan ini dilakukan untuk membuktikan dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa diharapkan merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan serta selanjutnya dapat melaporkan hasilnya. Yang terakhir, aplikasi konsep merupakan kegiatan memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teori dan percobaan yang sudah dipelajari. Contoh metode eksperimen dalam pembelajaran IPA sekolah dasar, yaitu menjaga kelestarian lingkungan melalui eksperimen pengolahan sampah organik. Melalui metode eksperimen ini, siswa dapat belajar tentang pentingnya pengolahan sampah organik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Siswa bisa mencoba melakukan percobaan dengan mengompos sampah organik menggunakan ember atau kotak kompos sederhana. Mereka bisa mengamati perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada sampah selama proses pengomposan, serta
memahami manfaatnya dalam mengurangi produksi sampah di lingkungan sekitar. Selain itu, siswa juga bisa belajar tentang lingkungan hidup dengan cara yang santai melalui penyampaian informasi yang menarik dan interaktif. Kelebihan dan kekurangan metode eksperimen. Kelebihannya yaitu memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan langsung terlibat dalam proses pembelajaran. Meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa karena pengalaman praktis yang dihadapi. Mendorong siswa untuk berpikir kritis, melakukan observasi, dan mengembangkan kemampuan bekerja dalam kelompok. Kekurangan metode eksperimen yaitu membutuhkan persiapan yang lebih intensif dari guru dalam hal pengorganisasian alat dan bahan serta perencanaan langkah-langkah percobaan. Kemudian, membutuhkan waktu lebih lama dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Serta dalam beberapa eksperimen, hasil yang diperoleh tidak selalu akurat dan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Manfaat metode eksperimen bagi siswa. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Metode ini melibatkan siswa dalam melakukan percobaan, menganalisis, dan menjelaskan hasil percobaan sehingga mengutamakan aktivitas dan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Membuat siswa percaya pada kesimpulan sendiri serta melatih ketelitian dan keuletan siswa. Sedangkan bagi guru, yaitu mengatasi keterampilan mengajar. Metode eksperimen memungkinkan guru untuk mengatasi keterampilan mengajar mereka dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Mengembangkan keterampilan dalam mengajarkan. Penggunaan metode eksperimen membantu guru mengembangkan keterampilan dalam mengajar seperti merumuskan tujuan, menetapkan alat dan bahan, serta mengawasi pekerjaan siswa. Selanjutnya, mengatasi masalah rendah hasil belajar. Metode eksperimen dapat membantu mengatasi masalah rendah hasil belajar siswa dan meningkatkan daya pikir mereka. Kesimpulannya yaitu, menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi siswa. Dengan mengedepankan pengalaman praktis, pengamatan, dan percobaan, metode ini membantu siswa untuk memahami konsep-konsep dengan lebih baik. Meskipun membutuhkan waktu persiapan yang intensif dan memakan waktu, metode eksperimen memberikan keuntungan yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta observasi. Dengan mengimplementasikan metode eksperimen dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkesan bagi siswa, mendorong mereka untuk lebih aktif dan kreatif. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.